Halo teman-teman food trainer di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan gua Rex Marindo di acara Foodies Q&A. Nah, sekarang ada pertanyaan baru lagi yang masuk. Apakah efektif bersaing dengan positioning rasa lebih enak? Wah, jadi pertanyaannya nih mungkin dia promosinya rasa kami lebih enak, rasa kami lebih nendang, rasa kami luar biasa, atau rasa kami tidak Anda temukan di dunia manapun. Wah, entah rasa apa tuh, nggak bisa ditemukan soalnya rasanya ya. Oke, menjawab pertanyaan soal berarti membangun positioning atau membangun diferensiasi dengan rasa lebih enak ya. Ini sebuah pertanyaan yang memang cukup tricky ya, apalagi memang persepsi orang ketika membeli itu biasanya memang soal rasa ya. Misalnya saya makan sop, oh ini enak nih karena rasanya gurih ya. Kemudian saya minum di satu tempat, misalnya, wah enak nih rasanya karena rasanya. Tapi apakah rasa itu satu positioning atau satu diferensiasi yang kuat untuk membangun sebuah brand? Nah, di sini kita harus be careful ya, be careful sekali untuk ngebangun brand dari sisi rasa. Jadi saya bisa bilang secara bisnis F&B khususnya, kita harus betul-betul memperhatikan beberapa faktor ya kalau soal rasa ini ya. Satu, kita harus perhatikan dari sisi kompetitor ya. Nah, dari sisi kompetitor, apakah klaim-klaiman soal rasa lebih enak ini dilakukan oleh semua kompetitor? Kalau semua kompetitor bilang rasa dia lebih enak, rasa dia lebih pedas, rasa dia lebih manis, rasa dia lebih apa, saran saya jangan masuk ke positioning soal rasa, karena kemudian tidak akan ada bedanya ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, yang kedua, perhatikan dari sisi preferensi konsumen ya. Konsumen itu memang merasa betul-betul penting nggak sih soal rasa? Contoh ya, saya bilang, apakah seseorang pergi ke sebuah coffee shop memang betul-betul karena rasanya? Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Banyak orang yang datang ke sebuah tempat bukan pure murni karena rasa, tapi mungkin dia merasa, wah internetnya kenceng banget di sini, 1000 giga misalnya. Jadi lo belum udah connect duluan di laptop lo misalnya. Nah, ini kan orang datang karena begitu buka langsung connect gitu ya. Begitu buka Mobile Legend, wah udah tuh kenceng banget tuh. Download YouTube nggak ada hitungan 5 detik sudah beres 1 giga. Wah, ini kan datang karena alasan lain sebetulnya orang, bukan karena coffee shop lo misalnya rasanya enak atau apa. They don't care about that basically gitu. Nah, jadi perhatikan dulu preferensi konsumennya ya. Atau misalnya contoh gue jualan sop ayam. Nah, karena kompetitor gue misalnya sop ayam Pak Min di Jogja. Nah, Pak Min ini kuatnya karena apa? Nah, lo harus cari tahu dulu nih. Oh, ternyata dia kuatnya memang betul-betul karena rasa. Artinya memang betul lo harus masuk dari sisi rasa ya untuk bertarung dengan Pak Min. Nah, boleh tuh lo klaim rasa lebih mantap gitu. Kasih gimmick. Kalau teman-teman makan dan rasanya nggak lebih mantap, nggak usah bayar. Nah, itu orang langsung berbondong-bondong datang. Dan semua berbondong-bondong bilang nggak lebih mantap nanti. Jadi lo kena gratisan, ya nggak apa-apa untuk promo. Jadi depend on kompetitornya ya, atau depend on preferensi konsumennya. Nggak ada pilihan, harus dicari tahu, base-nya harus riset. Nah, tapi balik lagi, bagaimana sih kita ngebangun diferensiasi dalam bisnis ya, khususnya di bidang F&B? Banyak caranya teman-teman, jadi jangan terpatok hanya soal rasa ya. Kalau di dalam diferensiasi ya, diferensiasi itu keunggulan, kelebihan brand kita dibandingkan dengan brand lain. Ada 3 hal yang teman-teman bisa jadikan sebagai diferensiasi, bisa dipilih nih. 1 dari sisi konten, 2 dari sisi konteks, 3 dari sisi infrastruktur, ya. 4 dari sisi brandingnya.
Ya, sorry, ada 4 yang teman-teman butuh ingat. Yang pertama soal konten. Nah, konten inilah di dalamnya ada rasa lebih enak, rasa lebih pedas, rotinya lebih gede, Indominya lebih gede, nggak tahu dapat Indomie dari mana nih misalnya ya. Ataupun misalnya rotinya lebih manis, atau dagingnya lebih banyak mengandung protein. Nah, ini bicara membangun diferensiasi dari sisi konten. Tapi nggak hanya itu, teman-teman bisa membangun diferensiasi dari sisi konteks. Konteks itu apa? Contoh, dia datang, wah keren ya tempatnya ya. Pas datang, wah enak ya, udaranya sejuk, AC-nya mantep, konsep tempatnya bagus, layanannya ramah, kemudian secara fasilitasnya luar biasa. Nah, ini konteks ya. Jadi how to, ya bagaimana kita menawarkan dengan semua kondisi ke konsumen. Nah, ini juga bisa jadi diferensiasi. Nah, tadi saya bilang ada datang, kadang-kadang kita datang ke satu tempat kopi not because kopinya ya, tapi tentu dari sisi fasilitasnya. Nah, gue enak nih duduk di mejanya gede, kemudian wifi-nya kenceng, colokan di mana-mana, sebelahnya cakep-cakep. Nah, ini dari sisi konteks ya. Nah, yang ketiga dari sisi infrastruktur. Infrastruktur tuh apa sih? Misalnya servisnya keren banget, pelayanannya luar biasa, kemudian secara bangunannya kokoh dan segala macam. Nah, ini dari infrastruktur. Jadi, dan terakhir dari sisi brand. Dari sisi brand itu, wah kalau datang ke sini gue jadi orang keren nih, gue jadi anak gaul nih, gue jadi anak milenial. Kalau datang yang tetangga sebelah, jadi baby boomers gue, jadul gitu. Kenapa? Kursinya aja jadul gitu ya, sudah banyak kutunya kursinya, misalnya kursi jadul soalnya dipakai. Sementara yang di kafe sebelah misalnya kursi keren yang didesain khusus, dibeli khusus. Nah, jadi lihat teman-teman, ketika kita mau membangun diferensiasi, perhatikan mau secara konten, konteks, atau infrastruktur. Jadi jangan cuma terjebak rasa lebih enak. Masih banyak cara untuk ngebangun biar brand kita berbeda. Tapi saya ingatkan, kalau bisnisnya kuliner, rasa enak itu wajib. Ya, tapi percaya omongan saya, mau bisnis kuliner apapun, enak itu relatif biasanya. Ya, tetap aja subjektif. Jadi tetap harus diriset biar produknya enak, tapi coba cari diferensiasi lain yang membuat bisnis kita akan lebih bisa outstanding dan berbeda di mata konsumen. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya. Coba dipraktekkan tadi konten, konteks, dan infrastruktur. Semoga nanti bisnisnya punya diferensiasi yang lebih kuat. Begitu ya, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.